Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Saudara-saudara sekalian, Shalom, saya Pendeta Antoni Chang. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan jemaat sekalian, baik jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan masuki khotbah serial Tuhan adalah Gembalaku, seri keempat, The Last Part. Namun demikian saudaraku, seperti biasanya, sebelum kita membahas, saudara sekalian, ada informasi yang selalu saya sampaikan buat saudara, yaitu pada saat saudara memasuki YouTube channel saya, jangan lupa klik subscribe dan klik lonceng. Karena pada saat saudara klik subscribe dan klik lonceng, ketika khotbah terbaru saya dirilis, secara otomatis ada notifikasi otomatis di gadget saudara, sehingga mempermudah saudara untuk beribadah. Demikian informasi saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Baik, saudara-saudara sekalian, sebelum kita bahas ayat yang kita baca, firman Tuhan kita baca hari ini dari Mazmur 23, Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, demikian firman Tuhan. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita masuk pembahasan, mari kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu. Tuhan Roh Kudus bekerja, menerjemahkan firman ke dalam bahasa yang boleh kami mengerti. Pakai hamba-Mu menjelaskan dengan bahasa yang sesederhana mungkin, supaya jemaat boleh mengerti dengan baik. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, supaya firman hari ini boleh kami terima dan meneguhkan iman kami dalam perjalanan mengiring Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita masuk seri terakhir dari tema serial Tuhan adalah Gembalaku. Saudara-saudara sekalian, sebagai suatu informasi, setiap khotbah serial produksi lembaga Antoni Chang Ministry Internasional saudaraku selalu menggunakan integrative thinking dan selalu berkaitan dengan tiga dimensi yang penting, yaitu Christian worldview, cara pandang Kristiani, faith in Christ, beriman dalam Yesus, dan intimacy with God, kedekatan dengan Tuhan. Tiga dimensi inilah yang akan kuat saudara membawa kita dalam mengenal Tuhan saudaraku. Termasuk roh Tuhan yang mengurapi, yang meneguhkan roh kita, saudara sekalian. Jadi saudaraku, saya akan membuat resume untuk seri 1, 2, 3 sebelum kita masuk ke pembahasan seri keempat, saudara sekalian. Tuhan adalah gembalaku, saudaraku, di seri pertama sampai seri ketiga, saudara-saudara sekalian. Saya sudah menjelaskan kenapa Tuhan mengistilahkan dirinya sebagai gembala dan mengistilahkan kita itu sebagai domba, saudaraku. Apa keunikannya, saudaraku? Karena waktu Tuhan Yesus hadir di dunia ini, hidup di tengah-tengah kebudayaan umat Israel, majority daripada umat Israel, kerjaan mereka adalah gembala, saudaraku. Mereka tahu sekali profesi sebagai gembala itu apa. Menjaga, merawat, memberi makan, bawa pulang domba-dombanya. Dan kita diberi istilah seperti ini adalah domba, saudaraku. Kalau kita pelajari tentang domba, kita pasti memahami. Domba adalah binatang yang self-defense-nya paling mudah, saudaraku. Self-defense-nya itu paling gampang. Self-defense-nya
paling gampang ditebus, saudaraku, ditembus. Artinya, saudara sekalian, self defense-nya tidak kuat, saudara sekalian. Tanduknya tidak tajam, ya, matanya kabur, dia tidak punya self defense yang membahayakan orang lain atau makhluk lain, saudaraku. Nah, itu dikenakan kepada kita sebagai orang Kristen. Artinya, saudaraku, kita orang Kristen domba itu kita sangat butuh gembala. Tanpa gembala kita mudah tersesat, saudaraku. Maka sangat kloplah dua istilah itu dikenakan. Yesus adalah gembala, kita adalah domba-dombanya. Jadi kita mengikuti Tuhan dari belakang. Itu seri pertama, saudaraku, ya. Di seri kedua, saudaraku, saya menjelaskan bahwa pada saat kita mengerti Yesus adalah gembala dan kita ada domba, ingat di Mazmur 23 ayat 1-6, saudaraku, gembala itu, ia membaringkan aku di padang rumput hijau. Ia membawa aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Gada dan tongkatnya akan menyertai aku. Ia mengurapi aku. Pialaku melimpah. Semua kata-kata itu, saudaraku, adalah kata yang bersifat aktif. Artinya, God in action, saudaraku. Domba ikut aja, saudaraku. Nah, ingat, saudaraku, ketika Mazmur 23 ayat 1-6, saudaraku, dalam hidup seorang Kristen, sebenarnya yang bekerja itu bukan kita loh, saudaraku. Tuhan. Katanya kata aktif semua, saudaraku. Kita hanya ikut menjalani hidup ini. Jadi, God in action, semuanya. Membaringkan, mengurapi, membawa, semua Tuhan yang kerja, saudaraku. Oke? Nah, di seri kedua itu, saudaraku, saya berkata, kita hidup dalam menjadi domba itu, saudaraku, masuk ke beberapa kotak yang saya jelaskan. Satu kotak disebut, kotak pertama adalah saved by grace. Diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan. Maka Yesus berkata, aku menyerahkan nyawaku buat domba-dombaku. Dan di kotak kedua, saudaraku, kita hidup disebut hidden. Kenapa ada disebut kotak hidden? Kotak hidden adalah dalam konsep gembala dan domba, saudaraku. Domba itu sering makan di tempat air yang tenang, sering minum, makan di rumput yang hijau. Padahal di tempat air yang tenang itu, saudaraku, binatang-binatang predator secara instingtif mereka tahu. Di tempat yang tenang seperti itu, biasanya domba, kijang suka minum dan makan di situ, saudaraku. Nah, domba tidak tahu bahaya. Dari tempat jauh, mata binatang predator sudah mengintip, saudaraku. Banyak hal mengancam domba itu. Domba tidak tahu, saudaraku. Tapi gembala tahu. Gada dan tongkat gembala itu merintangi. Jadi saya sebut kotak hidden, artinya, saudaraku, coba teliti pelan-pelan di seri kedua itu, saudaraku. Kalau kita jujur mau menganalisa hidup kita, saudara sekalian, banyak sekali dalam hidup kita itu peristiwa-peristiwa yang sebenarnya sangat berbahaya, tapi tidak terjadi. Kenapa? Gada dan tongkat Tuhan itu sudah merintangi. Sebenarnya bagian hidden itu akan membawa kita intim sama Tuhan. Tapi tidak semua orang Kristen merenungkan seperti itu. Hanya pada momen tertentu dia bersyukur. Untung loh Pak, Tuhan tolong saya loh Pak. After that, udah forget, saudaraku. Rohaninya tidak akan bisa konsisten tumbuh kalau dia tidak memahami secara berkesinambungan apa yang Tuhan kerja. Kotak pertama, saved by grace. Yesus mati untuk kita. Kotak kedua, hidden. Terlampau banyak hal yang berbahaya Tuhan sudah halau buat kita supaya tidak terjadi. Kotak ketiga, saudaraku, blessing. Berkat demi berkat yang Tuhan sediakan kepada kita. Is it right? Dah, kalau blessing, saudara suka. Tetapi ketika masuk kotak keempat, difficulties. Hidup ini, saudaraku, banyak tantangannya, banyak kesulitannya. Waktu ada di kotak blessing, kita puji Tuhan. Ketika kita mengalami kesulitan seperti zaman COVID ini, ya, kematian, kerugian, kita mulai marah sama Tuhan. Kok kamu begitu sama saya, Tuhan? Nah, inilah ketidakdewasaan rohani orang Kristen, saudaraku. Ya, jadi masuk ke kotak berikutnya adalah big question mark kepada Tuhan. Kenapa saya jadi susah? Kenapa seperti Tuhan? Katanya Tuhan gembala yang baik. Kok aku susah hidup? Jadi saudaraku, hidup jadi orang Kristen apa tidak boleh susah? Tuhan tidak pernah menjanjikan loh, domba-dombanya itu tidak bisa sakit. Tuhan tidak menjanjikan domba-dombanya kakinya tidak bisa terperosok ke got. Enggak loh, saudaraku. Ya. Dombanya bisa sakit loh. Dombanya bisa terluka, saudaraku. Bisa sekali. Tapi Tuhan menjanjikan penyertaan sempurna. Tuhan tidak menjanjikan langit selalu cerah, saudaraku. Tapi Tuhan menjanjikan penyertaan sempurna. Kadang bisa hujan, kadang bisa halilintar, kadang bisa awan gelap. Tapi Tuhan menjanjikan kesetiaan menyertai kita. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Domba-domba mengenalku, aku mengenal domba-dombaku. Kan komplit, saudaraku. Waktu kita masuk ke kotak difficulties, masuk kotak berikutnya, big question mark. Dan itu manusiawi.
Tapi kemudian masuk kotak berikutnya dalam seri ketiga, saudaraku. Kotak Saved by Grace, kotak Hidden, kotak Blessing, kotak Difficulties, kotak Big question mark, masuk kotak ke-6, saudaraku. Satu koin dua sisi. Artinya, kedewasaan rohani kita mulai bertumbuh. Hidup ini segala sesuatu ada waktunya, saudaraku. Kalau saudara pernah tersenyum, suatu hari bisa nangis. Kalau saudara pernah lahir, suatu hari harus mati, saudaraku. Nah, bagian itu harus kita pahami. Jangan hanya blessing aja. Waktu main kesulitan, kamu tidak mau. You tidak mengerti hidup. Satu koin dua sisi. Hidup itu selalu begitu. Kalau ada pertemuan, ada perpisahan. Kalau kita pernah muda, nanti suatu hari kita tua. Saudara tidak mau. Nah, kalau tidak mau, bagaimana saudara bisa hidup? Akhirnya saudara akan selalu menyalahkan Tuhan. Kok ini yang terjadi kepadaku? Fakta hidup pengkhotbah, saudaraku. Pengkhotbah mengatakan, saudara sekalian, pasal 3 itu mengatakan, everything has its own time. Semua ada waktunya, saudaraku. Jadi pahamlah hidup ini dengan baik. Nah, kalau kita sudah masuk ke kotak satu koin dua sisi, itu di seri ketiga, saudaraku. Nah, sekarang kita masuk ke seri keempat, the last part. Tambah 3 kotak lagi, saudaraku. Oke? Waktu kita sudah masuk di kotak satu koin dua sisi, saudara sekalian, begitu, ya. Ketika kita memasuk kotak selanjutnya di seri keempat, saudaraku, kotak selanjutnya, kotak ke-7, saudara sekalian, adalah kotak aktualisasi diri, saudara sekalian. Sebenarnya kotak aktualisasi diri itu adalah kotak yang penting untuk orang-orang yang 50 tahun ke atas, saudara sekalian. Kenapa seperti itu, Pak Pendeta? Kalau kita masih muda, saudaraku, ambisius, cita-cita, kemauan kita untuk bekerja, dagang, silakan, just go on, saudaraku. Tapi ketika saudara sudah masuk 50, usia 50 ke atas, saudaraku, fisik itu mulai melemah. Ya, setengah abad kan, fisik mulai lemah, tapi rohani mulai tambah tinggi, saudara sekalian. Di situ kotaknya disebut kotak aktualisasi diri. Apa artinya itu aktualisasi diri? Saya masih butuh uang sih, tapi uang bukan segala-galanya sudah. Saya masih butuh makan sih, tapi makan bukan segala-galanya. Saya masih butuh popularitas sih, tapi popularitas bukan segalanya. Tapi waktu seorang muda nggak bisa begitu. Ya. Pokoknya cari uang segala-galanya. Pokoknya ini bisnis segala-galanya. Saudara bisa korbankan apa saja, saudaraku, begitu. The end justify the means. Saudara bisa menghalalkan segala cara, bisa seperti itu loh. Tapi ketika saudara sudah masuk usia 50 ke atas, kematangan rohaninya, kedewasaan dalam menjalani kesulitan hidupnya, berbagai kotak sudah lewatin, kematangan itu mengajar saudara. Kadang-kadang bisnismen ngomong kan, cari uang nggak ada habisnya. Nah, dia sudah belajar, saudaraku, begitu. Jadi ketika orang sampai aktualisasi diri, umur 50, 52, 55, sampai ke atas, saudaraku, dia mulai menyadari, hidup ini bukan sekedar untuk cari uang. Hidup ini bukan sekedar untuk berumah tangga. Hidup ini bukan sekedar untuk fight for life, untuk bisa mencapai cita-cita. Hidup ini, kalau ada hidup seperti mensyukuri, saudaraku, itu namanya aktualisasi diri. Masih butuh kehidupan. Masih butuh hal-hal yang esensi dalam hidup. Kasih sayang lah, perhatian lah, makanan lah, kesehatan lah. Semua masih butuh, saudaraku. Tapi bukan pada tahap segala-galanya lagi, saudaraku. Itu namanya aktualisasi diri, saudara sekalian. Ini penting loh ini. Kedewasaan rohani sampai di situ, saudara sekalian. Nah, saudara-saudara yang hari ini dengar firman Tuhan, perhatikan baik-baik. Saudara yang berumur 50 ke bawah, ya, Tuhan tidak melarang kita untuk fight for life. Saudara tidak boleh ambisius, tapi ambisi harus ada. Orang tidak bisa hidup kalau tidak ada ambisi, saudaraku. Silakan you punya ambisi, you punya cita-cita. Saya pingin ini, Pak Pendeta, saya pingin jadi ini. Go on, karena kamu masih muda, saudaraku. Go on, just go on. Untuk fight for your life, begitu. Cari red line yang Tuhan sediakan. Cari bagian-bagian anugerah yang Tuhan sediakan kepada kita. Tapi ketika saudara sudah mencapai 50 ke atas, ya, ABG, aku baru gocap, saudaraku. Waktu saudara sudah mencapai umur 50, saudara sekalian, pemahaman kematangan rohani harus bertambah baik, saudaraku. Step by step, 51, 52, 53, saudara sudah harus bisa memahami. Perjalananku untuk mengejar apa yang diingini oleh manusia itu, semua prestasi yang manusia itu, aku harus belajar melihat bagian yang jauh lebih penting lagi daripada sekedar mengejar hal seperti itu. Nah, saudara lihat apa yang terjadi pada Daud, ya kan? Saudara sekalian, Daud pada masa mudanya hebat sekali, saudaraku.
Goliat pun dia bunuh loh, saudaraku. Right. Jadi panglima besar, saudara sekalian. Jadi Daud itu di hari tuanya, waktu dia tulis Mazmur 23 itu, saudaraku, ibaratnya seperti Daud itu sedang ada di atas bukit. Dia lihat ke bawah bukit itu, saudaraku, dia tahu kapan dia naik. Waktu dia naik ke atas bukit itu, saudaraku, dia lihat banyak bahaya. Ada jurang yang hampir dia jatuh, ada binatang buas, ada bahaya. Tapi toh dia sampai tetap di atas. Sampai di atas itu dia melihat tangan Tuhan bekerja di banyak bagian-bagian. Kaki-kakinya yang melangkah ke atas itu bahaya-bahaya itu. Tuhan lindungi dia. Tuhan sampai dia bisa naik ke atas bukit untuk melihat ke bawah tangan Tuhan bekerja, saudaraku. Nah, ketika dia memahami seperti itu, Daud sampai kepada aktualisasi diri. Pernah menjadi panglima besar, tapi panglima besar bukan segala-galanya lagi. Karena dia bisa melihat. Jadi panglima ada sisi positifnya ada, sisi negatifnya juga ada. Karena menjadi panglima besar, dia bunuh suami orang, saudaraku. Yeah. Dia bunuh Uria. Dia ambil istrinya Uria, saudara sekalian. Jadi dia melihat semua bagian itu menjadi real waktu dia melihat. Semua ada waktunya. Dan sampai di situ ketika dia memahami, saudara sekalian, itu disebut aktualisasi diri. Jadi jemaat yang umur 50 tahun ke atas, coba menyimak. Khotbah ini baik buat saudara. Baik buat saya juga, saudara sekalian. Karena waktu usia kita mulai tinggi, kita mulai menyadari. Fisik kita tidak akan sekuat dulu lagi. Tetapi rohani harus bertambah naik. Fisik turun, tapi rohani harus tambah tinggi, saudaraku. Itu baru bagus, saudara sekalian. Nah, kalau kita sampai kepada self-aktualisasi diri itu, saudaraku, kita mulai melihat, udah mensyukurinya menjadi sangat kuat, begitu. Mulai bisa melihat keseimbangan daripada yang kalian miliki. Mulai bisa merasa, mulai bisa meyakinkan diri akan tidak berpegang pada sesuatu itu sampai pokoknya segala-galanya. Enggak begitu loh, saudaraku. Jadi saudara berani melepaskan, berani menikmati, saudaraku. Jadi istilah orang dunia itu nothing tulus, saudara sekalian. Begitu. Oke juga iya, enggak oke juga enggak apa-apa. Karena sudah sampai ke tahap kerohanian dengan usia yang seperti itu. Nah, kalau kita bisa masuk ke self-aktualisasi diri, saudara sekalian, kita akan masuk ke kotak berikutnya. Aktualisasi diri adalah kotak ketujuh, right? Nah, kalau kita sudah bisa mulai matang ke situ, kita akan masuk ke kotak 8, saudaraku. Kotak ke-8 itu adalah kebajikan dan kemurahan. Itu ada di Mazmur 23 ayat ke-6. Kebajikan dan kemurahan yang mengikuti aku sepanjang masa, gitu aku. Kebajikan dan kemurahan yang akan mengikuti aku. Kenapa Daud ngomong seperti itu? Karena dia sadari setelah dia mencapai aktualisasi diri, saudaraku, dia mulai menyadari ketenaran tidak menolong dia menjadi siapa-siapa. Kekayaan, panglima, kehebatan nama tidak membawa dia menjadi siapa-siapa. Akhirnya dia memahami yang paling hebat dari semua itu adalah kebajikan dan kemurahan, saudaraku. Bukan lagi popularitas, bukan lagi kekayaan, bukan lagi yang dicari oleh manusia selama ini, tapi kebajikan, kemurahan, itu yang paling penting bagi dia. Nah, orang yang bisa memahami seperti itu mestinya kan orang yang sudah usianya mulai tinggi, orang yang sudah makan asam garam, orang yang sudah mengerti makna hidup lebih dalam, baru bisa sampai ke situ, saudaraku. Baru sampai ke situ. Nah, kalau dia sampai ke situ, saudara sekalian, nah, lambat laun dia akan masuk ke kotak terakhir, kotak 9, saudaraku. Kotak 7 adalah aktualisasi diri. Kotak ke-8 adalah kebajikan dan kemurahan. Nah, kotak ke-9, saudaraku, ayat ke-6, Mazmur 23 ayat 6 itu ayat kalimat terakhir. Aku ingin diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya apa? Dia kembali kepada Sang Pencipta, saudaraku. Jadi bagi dia dunia yang dia hidup itu adalah sementara. Dia menjadi seorang petualang di dunia ini. Dengan apa yang dialami sampai ujung, I want to be in the house of my Lord forever. Aku mau diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya apa? Harus kembali kepada Sang Pencipta. Coba saudara lihat Mazmur 23 itu. Semua lengkap dalam hidup kita, saudara sekalian. Tapi masalahnya mampu nggak kita menyimak seperti itu? Jujur yuk. Banyak orang yang berumur 60, cita-citanya masih tinggi sekali. Keinginan untuk sukses masih tinggi sekali. Ya. Salah nggak, Pak? Tidak. Orang berumur 40, keinginannya untuk maju. Salah nggak, Pak? Enggak. Orang berumur 70, masih kuat. Masih ingin buka ini, usaha. Salah nggak, Pak? Enggak. Tapi, saudaraku, ketika you melihat keinginan dirimu sendiri seperti itu, saudaraku, kita itu sering sekali terbawa jatuh oleh karena apa? Keinginan kita sendiri. Berarti kita
tanpa mampu untuk memahami diri lebih dalam. Silakan go on, umur 70 mau buka pabrik, buka apa, silakan saudaraku. Tapi waktu kita belajar firman Tuhan, tambah rohani, saudaraku, saya pakai ilustrasi. Waktu saudara masih muda saudaraku ya, 50% masalah rohani, 50% masalah bisnis bagi saudara. Pak, saya 50-50, oke, just go on. Tapi waktu engkau sudah memasuki umur 50, saudara sekalian, harus ada changingnya. Masalah rohani sudah harus menjadi 60-70%. Bisnis menjadi 40-30%. Sampai saudara umur 60-70, itu masalah rohani sudah harus mencapai 75%. Masalah bisnis menjadi turun tinggal 25%. Akhirnya diwariskan kepada anak cucu. Generasi kita yang selanjutnya akan melanjutkan, saudaraku. Jadi, silakan aja, tapi one day kita akan menuju ke sana seperti Mazmur itu. I want to be in the house of my Lord forever. Kebajikan dan kemurahan yang akan mengikuti aku seumur hidupku. Ya, dia sudah lihat ke bawah semua. Yang jalan di lembah kekelaman sudah, diberkati Tuhan sudah, dibawa ke padang berumput hijau sudah, dibawa ke air yang tenang sudah, dalam kesalahan banyak Tuhan tolong sudah, sampai kepada tahap umur dia tinggi, saudaraku, dia melihat itu semua adalah kehidupan yang saya arungi dalam dunia ini. Dan destinasi final dari hidup saya adalah bukan itu. Aktualisasinya muncul. Aktualisasi dirinya muncul. Yang final adalah dia mau diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Forever. Selama-lamanya. Inilah sebenarnya kehidupan itu, saudaraku. Saya pikir saudara yang sudah berumur 65 sampai 70, 80, dengar khotbah ini saudara akan menyimak dengan pas. Saudara yang sudah memakan banyak asam garam itu, melewati berbagai bahaya kehidupan itu, saudaraku, dengan mengerti firman, saudara akan melihat benar. Saudara akan berkata, benar Tuhan, mestinya di usia saya yang sudah 70-an ini, saya mesti belajar kebajikan dan kemurahan yang akan menyertai aku. Saya mesti belajar suatu hari, aku ingin berdiam di rumah Tuhan selama-lamanya. Mestinya saya tidak lagi berkutat dengan dunia yang sedang bergelora ini untuk mengejar cita-cita yang seharusnya menjadi milik anak-anak muda. Saya mestinya perlu resign. Rohaniku yang harus saya hidupkan jauh lebih tinggi di usia-usiaku yang sudah cukup tinggi. Kan mesti begitu, saudaraku ya. Menarikkan khotbah ini, saudara sekalian. Mari kita menyimak hidup kita pelan-pelan, saudaraku. Kalau saudara masih muda, usiamu masih 20, 25, 30, 40, you masih sangat produktif, you just go on. Fight for your life. Tapi saudara sudah masuk umur 55, saudara harus menyadari ada suatu dimensi hidup yang perlu direnungkan lebih dalam, saudaraku. Ada suatu bagian yang Tuhan sediakan buat kita, ya, yang perlu direnungkan lebih baik. Kenapa? Udah setengah abad kita melewati hidup kita, saudaraku. Udah setengah abad. Katakan Tuhan kalau kasih tambah 30 tahun, kita menjadi 80, is it right? Tuhan kasih 25 menjadi 75. Tuhan kasih 50 berarti menjadi 100 tahun. Tuhan kasih 10 menjadi 60 tahun. Belakangan ini, dalam 1 bulan terakhir, saudaraku, saudara membaca berita dunia kan, saudaraku. 007, saudaraku. The Spy Who Loved Me. Meninggal dalam usia 98. Saudaraku, 90 tahun. Itu tua loh, saudaraku. Dan dalam waktu sangat dekat ini, saudara juga tahu, pemain sepak bola Argentina Diego Armando Maradona, saudaraku, ya, meninggal dalam usia 60 tahun. Kan demikian, saudaraku. Jadi usia yang dicapai itu, kalau kita mendengar Diego Maradona, saudaraku, dia tidak jaga makanannya. Begitu. Jadi dia kena jantung, saudaraku. Ya. Kalau kita melihat 007, saudaraku, The Spy Who Loved Me, yang meninggal, saudaraku, di usia tua dia. Ya, dia menjaga kesehatannya dengan baik, saudara-saudara sekalian. Nah, hidup kita umur berapa kita tidak tahu, saudaraku. We don't know tomorrow. Mungkin besok sudah selesai hidup kita. Tapi khotbah ini berlaku untuk setiap kita, saudara sekalian. Berlaku untuk setiap kita. Coba saudara menyimak khotbah hari ini, saudaraku. Saya tidak tahu umur saudara berapa. Saya tidak tahu. Mungkin ada jemaat yang lebih tua dari saya. Saya 54, saudaraku. Menuju 55. Mungkin saudara ada yang sudah 70. 70 khotbah ini menjadi mutiara for you, saudaraku. Kalau engkau 80, khotbah ini menjadi diamond, saudaraku. Yang menjadi permata buat you untuk memahami hidup ini. Kalau saudara masih muda, ini menjadi suatu pengetahuan yang kuat untuk saudara meniti karir. Sampai suatu hari engkau akan mencapai masa-masa seperti ini, saudaraku. Coba saudara perhatikan dengan baik. Saya ulangi.
9 kotak dalam The Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku. Masuk 9 kotak dalam 4 seri, saudaraku. Kotak pertama, saved by grace. Diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan, saudaraku. Oke, Tuhan mati untuk kita. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Kotak kedua, hidden, tersembunyi. Artinya, banyak peristiwa-peristiwa yang berbahaya Tuhan sudah halau buat kita. Dia jaga kita hebat sekali. Luar biasa, saudaraku. Dan saya alami banyak. Saya alami banyak, saudaraku. Kotak ketiga, blessing. Setelah percaya Tuhan, saudaraku, berkat Tuhan itu tak berkesudahan. Ada aja berkat Tuhan yang sediakan buat kita. Yang baik istri, keluarga, anak, pekerjaan. Habis-habisnya, saudaraku, Tuhan berikan buat kita. Tetapi jangan lupa masuk kotak keempat. Kalau saudara pernah senang, dunia yang kita hidupnya dunia yang berdosa. Kotak difficulties, tantangan, kesulitan itu datang, saudaraku. Saudara jangan kecewa pada saat menghadapi seperti itu. Justru saat seperti itu sedang diuji iman saudara sekalian. Dan pada saat setelah masuk kotak keempat, akan masuk kotak kelima yang sangat manusiawi. Big question mark. Di tengah kesulitan tantang kita mulai bertanya, Tuhan, kenapa seperti ini? Tapi tidak boleh berhenti di situ. Kita harus berani masuk kotak keenam untuk memahami jauh lebih dalam lagi dimensi kehidupan kita, saudaraku, realita hidup kita, yaitu kotak satu koin dua sisi. Everything has its own time. Segala sesuatu ada waktunya, saudaraku. Pada saat kita sudah memahami seperti itu, kita masuk ke kotak ketujuh, saudara sekalian. Kita masuk kotak ketujuh. Kotak ketujuh adalah, saudaraku, adalah aktualisasi diri. Kita mulai memahami segala-galanya baik buat saya, tapi segala-galanya bukan sesuatu yang menjadi sangat penting lagi. Sampai kepada seperti itu. Dan ketika kita bisa sampai kepada aktualisasi diri, saudaraku, semua yang kita miliki, saudaraku, tidak mengikat hidup kita lagi. Begitu. Dan pada saat setelah masuk ke situ, kita akan masuk kotak ke-8. Kotak ke-8 itu bukan lagi ketenaran yang kita cari, saudaraku. Karena kotak ke-8 itu akan mengajar kita yang jauh lebih penting daripada semua yang dicari oleh manusia itu adalah kebajikan dan kemurahan. Itu jauh lebih penting dari segala-galanya. Nah, pada saat kita sudah bisa masuk ke kotak seperti itu, kita akan masuk the last part, kotak yang terakhir, yaitu apa? Aku mau berdiam di rumah Tuhan sepanjang masa. Keinginan hidup manusia itu pengen pulang, saudaraku, pengen pulang kepada Sang Pencipta. Dia sudah capek hidup di dunia ini, saudara sekalian, dengan segala hiruk pikuk drama sandiwara dunia ini, panggung sandiwara yang sudah dihidupi. Dia tahu tubuhnya sudah tua, sudah usang. Rohani dia, roh dia mengajar kepada dia bahwa dia harus balik kembali kepada Sang Pencipta. I want to be in the house of my Lord forever. Aku mau diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Inilah hidup itu, saudaraku. Saudara yang ada di kota-kota di Indonesia, dengarkan firman ini baik-baik. Saudara yang ada di luar negeri, di Jepang, di Singapura, di Melbourne, di Sydney, di Perth, saudara yang ada di San Francisco, di Philadelphia, saudara ada di Los Angeles, saudara ada di Siantar, di Medan, di Makassar, saudara ada di Manado, saudaraku, saudara yang di Batam, saudara di Penang, ya. Saudara dengarkan khotbah ini. Mungkin saat ini, waktu you dengar adalah tempatmu itu subuh, atau pagi, atau malam. Dengarkan baik-baik. Mungkin pada saat itu engkau sedang bawa mobil, hati-hati di jalan, jangan ngantuk, saudaraku. Saudara atau di kantor lagi dengar pakai earphone. Atau saudara lagi di rumah, duduk seorang diri merenungkan hidup. Atau seorang yang usia sudah lanjut, dengar dengan khotbah ini menjadi mutiara for you, saudara sekalian. Mengerti saudara? Saya ingin mengatakan demikian, the Lord is my shepherd, 4 seri selesai, sebagai ungkapan Tuhan ingin mengatakan, Tuhan sayang kau. Tak pernah dia tinggalkan domba-dombanya. Selalu dia jaga, dia bawa pulang, nanti dia lihat ada yang tidak pulang, dia pergi cari, saudaraku. Domba-dombaku mengenal suaraku. Aku mengenal domba-dombaku. Intimasi dengan Tuhan itu sangat kuat di situ, saudaraku. Karena satu penjaga, satu adalah domba. Satu adalah gembala, satu adalah domba. Tidak pernah terpisahkan, saudaraku. Do you understand? Mari kita tundukkan kepala sebentar. Saudara yang berumur 50 tahun ke bawah, simak khotbah hari ini dengan baik. Teliti dalam hidup saudara, perhatikan hidupmu. Saudara yang berumur 50 tahun ke atas, sudah saatnya engkau lebih dalam merenungkan makna hidup. Puluhan tahun yang sudah saudara lewati, sudah setengah abad saudara hidup di dunia ini,
Renungkan dengan baik untuk 51 tahun ke atas apa yang harus kamu lakukan. Masalah dimensi kerohanian harus menjadi prioritas hidup ini. Saudara sekalian, doa sebentar. Di tengah hiruk pikuk dunia yang kau hadapi, di tengah kekelaman yang kau alami, di tengah badai, di tengah-tengah banyaknya rumput, banyaknya air tenang yang kamu dapati dari Tuhan, di tengah banyak musuh yang kamu hadapi, kau harus memahami hidup, saudaraku, karena Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan, terima kasih untuk firman hari ini. Teguhkan iman kami, Tuhan, setapak demi setapak, satu kotak demi satu kotak, kami lewati satu kotak. Setiap kotak itu punya dimensinya, setiap kotak itu punya keterkaitannya. Beri kami kemampuan yang baik untuk mengerti secara keseluruhan, menjadi satu mata rantai yang kuat dalam hidup kami. Satu kotak dengan kotak lain menjadi satu mata rantai yang kuat, rantai baja. Itu menjadi satu rangkai dalam hidup kami. Berikan kami kemampuan untuk memikirkan dengan baik, untuk menjalani dengan baik. Karena ketika kami melihat setiap kotak yang ada, kotak pertama sampai kotak ke-9, itulah artinya Tuhan adalah gembalaku. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa, Engkau memberkati jemaat yang sudah mendengar firman. Mereka yang ada di kota manapun Tuhan, tangan Tuhan diletakkan di atas kepala mereka. Tangan Tuhan diletakkan di atas hati mereka, supaya mereka teguh tenang bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan menyertai mereka selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.